Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan belajar teknologi informasi. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Yang pertama ada beberapa hal kita akan bahas. Jadi Bapak akan jelaskan sesingkat mungkin ya. Jadi tolong dipahami. Nanti kalian bisa ulang-ulang lagi. Yang pertama itu adalah mengatur format karakter. Salah satu toolbar yang ada di Microsoft Word adalah format karakter. Nah, format karakter ini kita bisa atur misalnya dalam membuat garis miring, misalnya dalam membuat ketebalan huruf, misalnya dalam membuat ukuran huruf, itu semua ada di toolbar format. Nah, untuk memilih teksnya ada dua cara di sini. Yang pertama ada dua langkah. Yang pertama pilih dan blok karakter teks yang akan diformat. Kemudian kalau sudah selesai, pilih dan klik tombol toolbar format karakter pada toolbar format. Nah, tinggal kita pilih nih mau format seperti apa gitu ya. Nah, jadi itulah sebabnya kemarin atau beberapa waktu yang lalu pelajaran sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara memblok teks ya. Nah, itu mengatur toolbar format karakter. Misalnya di sini adalah harusnya kita punya aktivitas bagaimana cara membuat ukurannya, fontnya. Font itu jenis hurufnya ya. Jenis hurufnya. Kemudian ada bold, italic, underline. Bold itu menebalkan, italic miring, tulisan miring, underline garis bawah. Kemudian kalau center ini center itu mengatur tulisan berada di tengahnya. Nah, kemudian itu cara membuat atau mengatur format. Setelah mengatur format, kita bisa mengatur variasi teks pada word art. Variasi teks ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih dan klik pada menu insert, kemudian pilih menu picture dan pilih pada menu word art. Nah, selain cara tersebut, kita juga bisa melakukan dengan langkah seperti berikut. Yang pertama, pilih menu insert, kemudian pilih menu picture, kemudian pilih menu word art dan klik. Pilih dan klik gaya tampilan teks pada kotak dialog word art yang kamu inginkan atau word art style, kemudian klik OK. Nah, itu langkah-langkahnya kita bisa perhatikan di gambar ini. Ini ada klik insert, kemudian setelah insert picture, kemudian setelah picture ke word art. Nah, nanti akan muncul pilihan galerinya yang ini ya, yang ini. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita mau gaya seperti apa. Nah, ini ya. Setelah itu, setelah kita klik salah satu, akan muncul nanti seperti ini. Nah, di sini your text here kita bisa ganti teks sesuai dengan keinginan kita. Misalnya membuat nama kita atau membuat judul dokumen, kita bisa buat. Nanti tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita ketik Microsoft Word, akan seperti ini hasil tulisannya. Nah, berarti ini yang model tulisan ini dia ada yang ini ya, yang word art yang ini. Oke. Nah, itu membuat gaya tulisan sebenarnya ya. Jadi membuat tulisannya lebih menarik. Nah, aktivitasnya di sini adalah buat kalimat seperti bahwa belajar komputer itu menyenangkan. Nah, harusnya kita bisa kerjakan di komputer ya. Nanti ya, semoga Sabtu depan kita bisa kerjakan. Kemudian setelah itu ada mengatur ukuran teks. Mengatur ukuran teks ini yang pertama itu adalah klik file. Nah, setelah file ada setup.
Saat ini setelah kita klik akan muncul nanti seperti ini ya. Di sini ada 3 pilihan, ada margin, ada paper, ada layout. Nah, kita klik yang margin ini ya, yang margin ini. Nah, di sini akan ada di letter ini adalah jenis kertas yang akan kita gunakan. Jadi jenis kertas yang kita gunakan adalah letter, ada F4, ada A4 dan lain sebagainya. Kemudian yang ini adalah ukuran lebarnya, kemudian yang ini adalah tingginya. Cuma di sini ada pakai inci ya, harusnya kita pakai sentimeter, cuma karena yang di bukunya dibuat inci, jadi kita gak bisa ubah ya. Tapi kita bisa ubah menjadi sentimeter ya. Jadi ukurannya biasanya sudah otomatis, misalnya kita klik letter, otomatis ukurannya adalah di mana-mana letter seperti ini. Nah, ini kemudian setelah kita mengatur ukuran kertasnya, kita bisa mengatur margin dan orientasi percetakan. Marginnya itu adalah sama seperti di yang pertama tadi dalam menentukan ukuran kertas, hampir sama. Tinggal kita klik lagi di yang bagian marginnya. Kalau tadi kita di bagian paper, sekarang di bagian margin. Di marginnya ini kita bisa pilih ada portrait, ada landscape. Portrait ini berarti ukurannya, letaknya apa namanya, kalau portrait ini ukuran tampilan kertasnya tegak, sedangkan yang landscape ini tampilan kertasnya datar ya. Kemudian di sini ada normal untuk dokumen. Nah, di margin ini yang paling penting itu adalah mengatur garis jarak pinggir dari tulisan kita. Misalnya ada top, ada left, ada bottom, ada right. Top itu atas, left itu kiri, bottom itu bawah, right itu kanan ya. Jadi jarak tulisan kita, misalnya ini buku ini dari kiri berapa, dari kanan berapa, dari bawahnya ini berapa gitu ya. Nah, kita bisa menentukan jaraknya. Jadi ini 1 inci, kemudian ini 1,25, kemudian ini yang bottomnya 1, yang rightnya 1. Nah, kalau kita sudah ubah ke sentimeter juga bisa sebenarnya ya. Jadi lebih mudah, berapa sentimeter dari kiri, berapa sentimeter dari kanan jarak tulisannya. Misalnya contohnya di seperti ini ya. Jadi ini dari teksnya semuanya akan ada di kotak ini karena ukuran marginnya sudah ditentukan ya. Dari kiri berapa, dari atas berapa, dari bawah berapa, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah selesai dalam menentukan ukuran kertasnya, kemudian menentukan marginnya, kita tinggal save ya. Nanti kalian bisa baca lagi ini ya. Kemudian tinggal kita mencetak dokumen. Cara mencetak dokumennya sangat mudah. Tinggal kita klik lagi file, kemudian di sini ada print atau CTRLP. Nah, setelah itu akan muncul box untuk printnya, pengaturannya ya. Nah, di print ini kita bisa atur lagi, pastikan lagi. Yang pertama itu di jenis printnya, jangan sampai salah jenis print yang terhubung dengan komputer kita jenis print apa. Nanti kalau sudah, di sini kita bisa tentukan apakah kita mau print semuanya atau mau print hanya sebagian halaman atau mau print halaman berapa saja gitu ya. Nah, di number of copy ini kita bisa pilih printnya mau berapa banyak gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai kita tentukan, baru kita klik OK.
Nah, demikian secara singkat pelajaran kita pagi hari ini. Nah, jika ada pertanyaan nanti silahkan berikan pertanyaan lewat chat, lewat WA ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nah, kalian bisa sambil pelajari lagi, lihat di buku yang sudah dibagikan. Selamat belajar.